Siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK se-Indonesia ambil bagian dalam lomba pidato dan debat bahasa Indonesia dan 6 bahasa asing di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tercatat, ada 33 provinsi di Indonesia menjadi peserta pada lomba tahun 2016 ini. Tercatat sebanyak 372 siswa SMK berpartisipasi mengikuti lomba yang dipusatkan di gedung SMK Negeri 2 Pangkal Pinang ini. Selain bahasa Indonesia, bahasa asing yang dilombakan yakni bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Masing-masing kontingen didampingi guru pembimbing dengan dewan juri berasal dari dosen sejumlah perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu bahasa. Lomba bahasa bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi para siswa, sekaligus menjadi ajang interaksi anak bangsa dari berbagai daerah di tanah air. Dan ini bagian dari persiapan dari SMK untuk menghadapi dan merespon adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN harus memiliki kemampuan bahasa dan komunikasi yang baik, bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi bahasa asing. Makanya di sini dilombakan. Kita bahas-bahas dulu materi yang udah dikasih. Jadi kita kayak mikir masalahnya di mana dari topik-topik tertentu. Kan kita dikasih 10 topik. Terus dari 10 topik itu kita mempelajari satu-satu, dan dari situ kita milih yang mana yang cocok untuk kita bahas kan. Dan akhirnya udah milih dan sudah mempersiapkan presentasi gitu. I would like to introduce myself. My name is Bianca Samantha Whitford. I am from South Jakarta and I am in year 12 from SMK and 57. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Provinsi Kalimantan Utara yang tidak ikut lomba bahasa tahun ini, dikarenakan masih terkendala infrastruktur dan sumber daya manusia yang masih terbatas. Heru dan Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, sepucuk bunga bangkai atau yang disebut bunga Rafflesia arnoldi tumbuh di pekarangan rumah warga di Muaro, Jambi. Munculnya bunga nan indah ini menarik perhatian warga sekitar. Tak disangka, sejak 5 hari lalu, di pekarangan rumah Tukijan, warga dusun Muaro Jernih, Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, muncul bunga langka yang biasa disebut dengan bunga bangkai atau bunga Rafflesia. Bunga berwarna ungu dipadu kuning ini berdiameter 45 cm dengan tinggi 50 cm, menarik perhatian warga setempat. Awalnya, bunga ini muncul dengan ukuran sekitar 10 cm dan terus membesar. Meski terlihat indah, sesuai namanya, bunga ini mengeluarkan aroma tidak sedap. Hanya kami kan tidak tahu juga kan. Sekali tegak di itu depan pintu tuh ada ayam tuh kami sangka 2 kan. Sekali si kok lari, si kok diem baik. Rupanya kami tengok kembang inilah. Itulah asal mulanya. Awalnya tahu dari kecil apa gimana, Pak? Kita tahu. Awalnya sudah besar ayam induk itu. Sudah ayam induk, beneran ada ayam sebelahnya tuh lari ke sini kan. Lari ke belakang. Kami tengok yang si kok ada lari, buntutnya di atas. Rupanya inilah puncuknya bunga tuh. Di Jambi, bunga bangkai cukup sering tumbuh secara tiba-tiba. Biasanya umurnya tidak lebih dari sepekan, kemudian layu dan mati. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Seorang pengrajin sekaligus seniman alat musik dambus di Desa Namang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, tetap setia mempertahankan tradisi. Seni musik dambus kini hanya dimainkan pada acara tertentu saja karena kalah pamor dengan musik modern.
Kusyadi AB adalah salah satu pengrajin dan seniman musik gambus yang terus bertahan hingga saat ini. Bapak 3 anak ini mewarisi keahlian membuat peralatan serta bermain musik gambus dari kedua orang tuanya. Kecintaan pada musik gambus pula lah yang membuat Kusyadi AB memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai karyawan swasta. Ia kemudian memilih untuk fokus sebagai pengrajin sekaligus pemain alat musik gambus. Peralatan musik gambus dibuat dari bahan kayu pilihan. Balok-balok kayu yang telah dipotong kemudian dibentuk menggunakan pola sesuai ukuran alat yang akan dibuat. Dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk membuat 1 gitar gambus. Semua proses dilakukan secara manual, menggunakan beberapa peralatan sederhana seperti kampak dan pahat. Bagi Kusyadi, bermain musik gambus sudah menjadi panggilan jiwa. Tidak sekedar memainkan alat, Kusyadi juga mahir melantunkan berbagai nada-nada. Saya pikir pertama kali juga ini juga harus kita lestarikan ya, karena kalau nggak ada orang semacam kita, siapa lagi tukang bikin yang meneruskan budaya nenek moyang kita kan. Jadi setelah itu saya berpikir, memang harus kita tekuni pekerjaan ini. Itulah. Jadi setelah itu kan kita sampai sekarang lah gitu. Nah, sampai sekarang kita udah banyak produksi gambus ini. Nah, malah juga gambus kita juga ada juga sih diminati dari pihak luar gitu kan. Salah satu yang menjadi ciri khas dari gitar gambus Melayu adalah dipasangnya ukiran kepala rusa pada ujung tangkai gitar. Alat musik gambus ini pun telah dilengkapi fitur-fitur stereo yang bisa terkoneksi dengan alat pengeras suara atau speaker. Hasil karya Kusyadi kini telah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Selain gitar gambus, Kusyadi juga membuat gendang dan rebana. Harga untuk setiap alat musik bervariasi, berkisar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Bengkel sebesar 4x4 meter yang menjadi tempat Kusyadi bekerja kerap dikunjungi akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang hendak melakukan penelitian.
Kusyadi sendiri tetap terbuka berbagi ilmu. Di sela kesibukan membuat alat musik, ia selalu menyempatkan diri untuk berdiskusi. Seperti yang ia lakukan dengan para anggota sanggar yang kebetulan datang berkunjung. Kusyadi berharap pemerintah ikut serta menjaga kelestarian seni tradisi musik gambus sebagai salah satu hasanah budaya yang bisa dipelajari oleh setiap generasi muda. Herudah Nur, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian beragam Kompas News Bangka Belitung hari ini. Saya Meta Janiarti mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka undur diri. Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Bangka Belitung setiap pukul 16 petang waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.